Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah la haula wala quwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum li anfusikum. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas ma yanfa'uhum linnas. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kehadirat Allah, bersalawat kepada baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan langkah kehidupan kita selalu dalam kapabilitas senantiasa mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Di Jumat malam Sabtu ini kita masih diberikan kekuatan iman, kekuatan Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya selalu berdoa mudah-mudahan sahabat-sahabat semua selalu dalam kapabilitas perlindungan Allah Subhanahu wa taala di akhir-akhir penentuan perpanjangan atau tidak PSBB untuk negeri kita ini. Oleh karena itu selalu kami mengingatkan, mari kita senantiasa menjaga kualitas kehidupan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bersalawat kepada baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyati ajmain. Sahabat-sahabat sekalian, pada malam hari ini sengaja saya berada di pendopo Zikir Haji Center. Usai ibadah Isya dengan istri saya sedikit mengemukakan bahwa sejak tadi pagi ba'da subuh saya bertakziah untuk almarhum kakanda saya, Ibu Sumiati binti Haji Ahmadi. Allah, mudah-mudahan Allah tempatkan beliau tempat yang sebaik-baiknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma qillah warhamha wa afiya wa qanha wa najina wa iyyaha waj'al jannata masiwa. Ajal kita tidak mengetahui kapan dan waktunya. Oleh karena itu, lakukanlah persiapan diri untuk menerima itu. Makanya baginda Rasulullah SAW mengemukakan isma'sita fa innaka mayyitun, ya. Wahbib ma'sita fa innaka mufariqu wa'mal ma'sita fa innaka majri'un. Nabi Muhammad diingatkan oleh malaikat Jibril, wahai Rasulullah, isma'sita, silakan kamu hidup di dunia ini, tapi ingat kamu akan ketemu dengan kematian. Silakan kamu cintai apa yang kamu cintai di dunia ini, wahbib ma'sita fa innaka mufariqu bi. Tetapi kamu akan berpisah dengan apa yang kamu cintai. Dan kata malaikat Jibril menasihati kepada baginda Rasul, wa'mal ma'sita, beramalah kamu di dunia ini, karena amal itulah yang akan mempunyai satu kekuatan untuk menemani kamu di alam berikutnya. Ya, mudah-mudahan kakak saya almarhum Ibu Sumiati binti Haji Ahmadi kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Amalia-amalianya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hakikat pembicaraan pada malam hari ini adalah hakikat kematian. Ya, bahwa kematian itu memang pasti akan terjadi dalam hidup kita. Ya, pasti dan pasti. Beliau lahir di Juruk Purut, tapi beliau dikebumikan di daerah Bekasi sana. Kita tidak mengetahui. Ya, kenapa seperti itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Efektifnya apa yang pernah dikatakan oleh seseorang pemikir pengembangan diri, bahwa manusia itu punya tujuan kepemilikan, tujuan pengembangan diri, dan tujuan kontribusi. Ada 3 elemen yang akan kami bahas pada kesempatan singkat ini. Yang pertama, tujuan kepemilikan, bahwa setiap manusia harus punya tujuan kepemilikan. Memiliki apa saja dalam hidup ini, terutama kepemilikan yang bernuansa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seorang pengusaha ingin menambah ekspansi perusahaannya, silahkan. Seorang ilmuwan terus menulis, terus berbuat, itu silahkan. Seorang insinyur, desainer dan lain sebagainya terus berbuat, berkolaborasi dalam hidup ini. Ya,
Makanya tujuan kepemilikan memiliki apa saja sesuai dengan kapabilitas kita. Akan tetapi kepemilikan itu harus dikoridorkan dengan pola-pola keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kepemilikan. Dan yang kedua ada tujuan mengembangkan diri. Bahwa setiap orang itu harus mengembangkan dirinya, terutama pengembangan diri yang mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita berusaha memperbaiki kapabilitas diri kita, itu tujuan mengembangkan diri. Yang ketiga, ada tujuan kontribusi. Apa itu tujuan kontribusi? Tujuan kontribusi adalah tujuan yang akan kita raih setelah kita sudah tidak bisa berekspresi lagi dalam hidup ini. Setelah kita sudah selesai dari dalam proses kehidupan kita di dunia ini, maka itu tujuan kontribusi. Artinya kita akan meraih apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat di dalam proses kehidupan kita di dunia ini. Sekecil apapun, sering kita dengar di dalam proses pengingatan kita. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil atom pun akan dikonsekuensikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat itu. Makanya beramal dan beramal, berbuat dan berbuat, terutama perbuatan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan yang membawa asa-asa mencintai Allah. Jangan kita berbuat tapi justru kita tidak menunjukkan tingkat membesarkan Allah dan membesarkan asma Allah. Mudah-mudahan umur kita termasuk umur yang mempunyai tujuan pengembangan diri, tujuan kepemilikan, dan tujuan kontribusi. Saya garis bawahi bahwa tujuan kontribusi adalah tujuan yang akan kita peroleh setelah kita sudah tidak punya lagi proses kehidupan. Rasulullah SAW sering mengemukakan di dalam doanya, apa kata Rasulullah SAW? Allahumma aslih li dini allati huwa ismatu amri, wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ati, wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi. Di dunia kita sukses, di akhirat kita sukses. Saya pernah mengatakan di beberapa edisi yang lalu bahwa kesuksesan akhirat itu sangat dipengaruhi oleh kesuksesan dunia. Kesuksesan dunia itu sangat berpengaruh dengan keberhasilan kita di barzah. Maaf, Akanda Ibu Sumiati sekarang berada di alam barzah. Satu alam menghantarkan manusia ke alam berikutnya. Kita juga nanti suatu saat akan berada di alam barzah. Tinggal bagaimana kita mempersiapkan alam barzah itu. Ya. Sekarang kita adalah etapa mempersiapkan alam barzah. Syawal adalah masa peningkatan amaliyah, peningkatan iman, dan peningkatan keyakinan kita bahwa amaliyah kita akan direkonstruksi oleh Allah. Pasti itu. Makanya hati-hati dalam menjalankan kehidupan ini. Jadi pejabat, jadilah pejabat yang betul-betul siap untuk mempertanggungjawabkan jabatannya. Jadi pemimpin, jadilah pemimpin yang siap untuk nanti ditanya oleh malaikat Allah ketika kita baru selesai dari proses kehidupan kita di dunia ini. Kadang-kadang kalau kita lihat sekarang, para pemimpin itu lupa diri. Ya, seakan-akan hidup itu selama-lamanya. Ya, padahal kemarin di etapa berikutnya, sebelumnya saya katakan Nabi Musa munajat kepada Allah, Rasulullah munajat kepada Allah, dan diperintahkan untuk mohon kepada Allah agar dianugerahi seorang pemimpin yang mencintai rakyatnya, pemimpin yang membawa keberkahan kepada satu komunitas manusia. Subhanallah, ini Rasulullah SAW. Jadi kita garis bawahi ada 3 kemungkinan besar dalam kehidupan manusia: tujuan kepemilikan, tujuan mengembangkan diri, dan tujuan kontribusi. Secara spiritual, saya mengingatkan bahwa tujuan kontribusi itulah tujuan yang paling penting. Kenapa? Ketika kita ada di alam barzah, di alam kubur menuju alam akhirat, tidak bisa kita berbuat apa-apa kecuali tujuan kontribusi yang kita lakukan pada hari ini. Rasulullah SAW sudah mengumumkan kepada kita, "Idza matabnu Adam in qata amalu illa min salasin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalihin yad'ulah." Sedekah jariyah. Sudahkah sedekah jariyah itu kita lakukan? Di momen-momen tertentu,
lebih spesifik di Ramadan kemarin, nah, dia akan mengalir. Ilmu yang bermanfaat, ya, anak yang berbakti kepada kita, dan ilmu yang bermanfaat, ya. Mudah-mudahan 3 kriteria ini menghantarkan kita orang yang mendapatkan tujuan kontribusi. Garis bawahi, tujuan kontribusi adalah sesuatu yang akan kita peroleh ketika kita sudah tidak bisa berkontribusi lagi. Apa sih kontribusi? Kontribusi secara bahasa sederhana adalah sesuatu yang kita berikan, sesuatu yang kita lakukan, sesuatu yang kita perbuat, itu kontribusi. Ya, ada aral melingkar di jalan, ada sebuah duri di jalan, kita buang duri itu kontribusi keimanan. Subhanallah. Islam sungguh sangat luar biasa, itu kontribusi. Ada seorang kakek tua di tengah jalan atau di pinggir jalan yang ingin menyeberang, kita seberangi, itu kontribusi, itu nilai. Jadi banyak hal-hal yang membuat manusia itu akan mendapatkan barzahnya sempurna, barzahnya diridhoi oleh Allah. Tapi banyak juga hal-hal yang bisa mencelakai. Ada di dalam salah satu referensi keislaman, di dalam Fadailul Amal, sesuatu yang bisa menyelamatkan kita di alam barzah adalah kita sering melafazkan apa yang dinamakan Al-Quran surat Al-Mulk. Itu salah satu ilustrasi gambaran dari Rasulullah. Kalau kita sering melafazkan ini, yakin, kata Rasulullah, kita akan diselamatkan di etapa barzah. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ila akhir ayat. Sering kita baca ini, janji Rasulullah, nanti di etapa barzah kita diamankan, diselamatkan dari azab itu. Ada satu riwayat, seorang yang diwafatkan oleh Allah di hari Kamis malam Jumat atau di hari Jumat juga bagian manusia-manusia yang mendapatkan klarifikasi pembebasan dari pedihnya azab kubur. Mudah-mudahan kakak saya almarhumah Ibu Sumiati, beliau diwafatkan di hari malam Jumat. Mudah-mudahan beliau masuk dalam kriteria ini. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan singkat dan padat ini 12 menit saya berdiskusi dengan para sahabat-sahabat sekian yang selalu mau bersama-sama dengan kami. Mari kita selalu berbuat. Wah, saya dapat satu suguhan luar biasa nih dari istri saya, ya. Mudah-mudahan beliau menyuguhkannya ikhlas dan nanti saya cicipi juga ikhlas, ya. Cuma tempat ini adalah tempat istimewa buat saya, artinya sesuatu yang bernilai. Jadi itu para sahabat-sahabat sekalian, persiapkan alam berikutnya setelah kita menyelesaikan sawal dengan baik, agar kita mendapatkan satu keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, luar biasa ini. Ada teh manis bercampur semangka. Jadi sekali lagi, apa yang kita lakukan tidak lain adalah tujuan kepemilikan, tujuan mengembangkan diri, dan tujuan kontribusi. Sudah diberikan oleh Rasulullah, dikaji lagi para ilmuwan, pengembang kemampuan. Itulah hidup, selalu berbuat untuk mencari ridha Allah. Saya selalu mempunyai satu filosofi kehidupan, fazakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Lakukanlah pengingatan, lakukanlah pemberian informasi kepada saudara-saudara yang lain. Terus berada di channel kami, saling doa, saling berbuat di Pendopo Zikir Hajat Center. Semua saya ucapkan terima kasih, saya tidak sebutkan satu persatu. Allahumma bihaqil Fatihah, bisyiril Fatihah, bikaramatil Fatihah, bil mu'jizatil Fatihah, atina ma ataitaka min ibadika sholihin, atina ma ataitaka min ibadika sholihin. Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha, khususan Ibu Sumiati binti Haji Ahmadi, ja'alha qabraha raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Yang baik pasti dari Allah, yang kurang sempurna karena kebohongan, kedoifan, kelemahan dari al-fakir ini. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.